Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang kinurmatan, semoga kita awali kita bikak sareng-sareng pepanggihan pengaosan rutin wonten ing malam Rabu wonten Masjid Baitur Ridho Gadingan menika. Kani nyuwun pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala mugi wekdal ingkang kalebet singkat kangge kita ngudi wontenipun seserepan berkaitan kalian syariat ingkang dipun ajaraken wonten agama Islam ingkang sangat luas, namun kita nggih namung saged ngelakaken wekdal ing antawisipun wonten masjid menika setiap malam Rabu. Monggo kita bikak sareng-sareng kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saderengipun kita aturaken materi ingkang kita pendhetaken saking hadis wonten kitab ingkang alit nggih menika kumpulan kitab hadis arba'in 40 hadis. Kita badhe ngaturaken sebuah pertanyaan ngaten nggih. Ingkang kita aturaken dhateng panjenengan lan kalebet kula piyambak nggih. Andai kata amal-amal kita selama hidup di dunia ini kelak di hadapan Allah semuanya ditolak, salat kita ditolak, zakat kita ditolak, qiyamul lail, tahajud kita, puasa, sedekah, semuanya ditolak oleh Allah. Terus pundi menika? Cara kita keluar dari satu permasalahan yang memang tidak ada jalan lain. Karena di akhirat ini sudah batas di mana orang itu tinggal ngunduh gitu. Ning unduh-unduhane mboten saged dipun pendet nggih. Upama wong nanam menika istilahipun bluk ngoten. Wis diragati ndak pirang-pirang wae panen ketera omo. Nah, blas ra panen. Semanten ugi kula panjenengan beramal di dunia ini jangan kita terlalu percaya diri. Alah, mosok to Gusti Allah mau murah. Ya sithik-sithik rangketang piye mesti ditampa. Nah, ini kan perkiraan kita. Nah, hakikatipun mangke ingkang pirsa nama Allah. Nah, kita hanya bisa berharap, berdoa, bermohon kepada Allah agar sedaya amal-amal kita menika saestu dipun tampi dening Allah. Andai kata kita tidak mendapatkan amalan itu, artinya amal itu ditolak oleh Allah, maka ada satu harapan Bapak Ibu. Ini perlu kula panjenengan pahami, sepatos kita menika duweni cadangan amaliyah yang tak terduga sehingga amal menika saged kangge napa? Bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal itu tidak lain adalah dakwah. Dakwah mengajak manusia kepada jalan yang benar dengan segala kemampuan yang ada dan kondisi yang ada. Mila kalau ingin pemahaman dakwah ini jangan sebatas tugas dan kewajiban orang-orang yang kita anggap paham agami, ustadz, khotib, ya, mubalek. Nah, ini yang sering dipahami oleh masyarakat awam atau umum ini tugasnya khotib, tugasnya ustadz, tugasnya mubalek. Aku rasa apa-apa ya rungok ketok ini ra apa-apa. Nah, meskipun mendengarkan itu satu amalan yang juga baik, tetapi lebih utama lagi ketika kita bisa menyampaikan.
Dan menyampaikan dakwah menika mboten namung dalam kaitan dengan ucapan lisan, menyeru, mengajak, tapi bisa dengan contoh, dengan perbuatan nyata. Contohipun, paminipun ibu-ibu, itu bisa berdakwah ketika waktu sholat tiba, penjenengan tindak masjid, dakwahnya apa? Dengan memakai rukuh atau mukena dari rumah, setelah kita bersuci, berangkat ke masjid. Jadi jangan sampai pakainya mukena atau rukuh ini dibawa, nanti kalau sudah sampai masjid baru dipakai. Ya nggak apa-apa, tapi nggak ada dakwah. Lah kok dikira pamer, bukan pamer, kita kasih contoh. Nyontoh nih, gila wong muslim muslimah tiap datang waktu sholat selalu yang dituju adalah masjid. Untuk apa? Untuk sholat jamaah. Ini biar tahu. Ini bentuk dakwah, tetapi kita kadang-kadang tidak perhatian. Nah, fungsi dan manfaat dakwah itu apa? Ini tadi, jagani amal-amal kita yang semuanya ditolak oleh Allah. Suatu saat nanti ada orang yang telah divonis oleh Allah masuk neraka. Kemudian datang seorang untuk menghadap Allah, ya Allah, jangan kau masukkan si fulan ini ke dalam neraka. Lah kenapa? Karena dengan dakwahnya, dengan nasihatnya, dengan share-sharannya yang ada di WA grup saya kenal dan paham tentang halal dan haram. Lewat share-sharannya pula saya berhenti melakukan riba dan lain-lain. Nah ini, bila penjenengan ngagungan WA ini satu potensi yang besar untuk mendakwahkan Islam, ya. Termasuk kita juga membantu menyebarkan informasi tentang Palestina lewat grup, lewat WA, itu dakwah. Biar kita sebagai umat manusia yang beriman mengerti dan paham bahwa kita punya kewajiban yang sama untuk berjuang mengambil alih Al-Aqsa yang ada di Palestina, termasuk perjuangan kita membantu saudara kita yang Muslim. Nah, ini satu hal yang saya tekankan, Bapak Ibu, jangan sampai kita hanya terdiam. Mung jagane ngamale awake dhewe, urung karuan ditapa Gusti Allah. Maka ini kita coba setiap saat kita untuk dakwah. Misal bapak-bapak yang biasa sok wedangan di itu di situ sampaikan dakwah. Bagaimana dakwahnya? Apa ceramah? Tidak. Nek ceramah malah diguyu wong. Tanya. Misalnya penjenengan daerah Gaban sana. Pura-pura tanya, masjid Darut Thalibin Gaban ini makmur mboten nggih. Nah, orang yang kita ajak ini kalau memang dia itu ahli masjid, dia akan respon, wah alhamdulillah saniki jamaahipun kathah. Tapi bagi yang tidak biasa datang ke masjid, wah mboten ngerti nggih. Jawaban itu otomatis sudah mengenai dia. Mosok wong Gaban teko ora ngerti. Nah, mergo aku ora tau nyang masjid. Lah, ini dakwah. Paling enggak ini sentilan yang mengena ya sebagai dakwah kita. Ini enggak apa-apa. Jadi setiap kondisi, setiap saat, dimanapun dalam kondisi apapun, silahkan kita ajak, kita suruh saudara kita untuk ke dalam agama kita. Dan yang kedua, mari kita akan sampaikan materi. Saya ambil hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan dan mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi ar-Rabbi azza wa jalla, di mana apa yang disampaikan Nabi adalah yang kita sebut dengan
hadis qudsi. Jadi hadis ini termasuk hadis qudsi. Kenapa disebut hadis qudsi? Karena hadis qudsi hadis yang isinya, redaksinya, yang isinya itu dari Allah, tapi disampaikan oleh Nabi. Salah satu ciri hadis qudsi ini ada kata ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi kalau Quran redaksi dan isi semuanya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi ya, redaksinya, isinya itu dari Allah, kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ini tidak termasuk firman Allah. Nah, dari hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar ini, annahu qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata. Jadi Nabi menyampaikan perkataan Allah, isinya apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan atas diriku berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum, dan aku telah tetapkan pula haram ya berbuat zalim bainakum di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah saling berbuat zalim. Bapak Ibu jamaah Allah, dari hadis ini kita ambil satu bagian, karena hadisnya panjang, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa zatnya Allah, diri Allah ini telah ditetapkan oleh Allah sendiri haram untuk berbuat zalim. Artinya Allah melarang zatnya untuk zalim, meskipun Allah sendirilah yang menciptakan. Nah, dipikir ya, sing gawe aku, misalnya, ya arep tak gawe piye-piye sak karepku to. Nah, tapi Allah enggak. Allah ciptakan manusia, Allah tetapkan haram kalau saya zalim kepada manusia. Maka Allah pun juga menetapkan untuk kita sebagai manusia berbuat zalim di antara kita. Nah, maka mari kita maknai apa makna kata zalim itu. Ya. Zalim itu bisa diartikan berbuat aniaya, ya, berbuat sewena-wena, atau zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Maka di dalam kehidupan ini kita berusaha untuk menjauh dari perilaku zalim. Maka ini perlu kita kaji dan kita pahami. Untuk apa? Agar kita ini betul-betul paham bahwa perbuatan kita ini tidak termasuk perbuatan yang menzalimi orang lain, diri kita sendiri, atau menzalimin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah SAW, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Takutlah kalian pada perbuatan zalim, karena kezaliman itu nanti di akhirat menjadi kegelapan bagi orang yang melakukan sebelum kezaliman itu diselesaikan di dunia. Maka jangan anggap remeh. Maka sekali lagi kita jangan terlalu percaya diri, wah amalku akeh swarga itu. Ya, belum tentu. Maka dalam hadis yang panjang yang biasa disampaikan pada Idul Fitri, halal bihalal itu, biasa Ustadz itu menyampaikan satu hadis di mana
Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat dengan bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab pertanyaan Nabi tentang kalimat bangkrut itu dikaitkan dengan ekonomi. Bangkrut niku lek misale kula dodolan ulaane 2000 jebul mung payu 1500 nggih. Kula berarti rugi. Ora mung niku tok. Utang kula nggih kathah. Dagangan bluk ora payu. Bangkrut kula. Nah, ternyata kata Nabi bukan itu yang saya tanyakan. Orang yang bangkrut itu, kata Nabi, orang yang datang di yaumul qiyamah dengan membawa amal yang sangat banyak, bergunung-gunung sangat banyak. Tapi ketika sampai kepada Allah, di mana Allah itu zat maha adil, datanglah orang lain. Untuk apa? Protes, ya Allah, tolong tegakkan keadilan. Saya di dunia dizalimi si fulan itu. Ini bentuknya, ini contohnya, ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang adil, amalan-amalan baik tadi diberikan untuk membayar kezaliman di dunia yang belum terselesaikan. Amal sholatnya ditemplok, amal sodakonya juga diberikan. Ada lagi orang yang sama, protes untuk minta keadilan, kasih itu amal soleh kita. Ada lagi, kasih lagi. Akhirnya kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan di dunia, yang dibawa dengan besar banyak itu, habis diberikan orang-orang yang terzalimi di dunia oleh perbuatan kita, tanpa kita sadari atau kita sadari, tetapi kita tidak meminta halal. Bahkan sampai ketika amalan itu habis diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia, habis, tapi masih ada yang protes lagi, minta keadilan supaya kezaliman si fulan tadi diganti. Maka Allah katakan, ya sudah, karena kebaikannya habis, dosamu templok nanggone wong kuwi. Wis ngamalin tak, dosanya bertambah karena belum terlunaskan di akhirat atas kezaliman kita di dunia. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu, ini satu hal yang kita sampaikan, jangan menyepelekan perbuatan ketika itu sudah masuk dalam jenis kezaliman. Maka dalam kaitannya dengan ini, kezaliman itu bisa dibagi menjadi 3. Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia, dan juga zalim kepada diri sendiri. Lah, zalim pada Allah itu apa? Disebutkan oleh Allah di dalam surah Luqman yang kita baca tadi, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi di antara 3 zalim tadi, zalim pada Allah, kepada manusia ataupun hewan, ya, dan juga kepada diri sendiri, maka yang paling besar itu adalah kezaliman kepada Allah dalam bentuk kesyirikan. Hati-hati, jangan gegampang ya, kita ini. Kalau di dalam apa yang kita lakukan ini memang betul-betul tidak dibenarkan dalam syariat, bertentangan dengan akidah, maka kita harus berhenti untuk tidak melakukan. Misalnya, ya, kita punya hajat, memilih-milih waktu dengan pertimbangan ada waktu yang tidak baik, dengan tanda berkutip waktu sial. Ojo iki, mantune ojo dino iki, ojo tanggal iki. Tapi pertimbangannya itu ada
semacam ketakutan karena ini menurut dia jelek waktu itu. Inilah yang disebut dengan kesyirikan yang kita tidak sadari. Adapun memilih waktu untuk pertimbangan biar tamunya banyak yang datang itu boleh. Digawe tibake dino Ahad tanggal muda bulan haram. Wah genah tamune lidir soalnya ngijeni. Biasanya surona rapat enak wong mantu. Nah, boleh kalau begitu. Kenapa? Apa enggak bertentangan dengan memilih waktu tapi pertimbangannya itu tadi tidak diiringi dengan keyakinan yang salah. Ya. Nah. Termasuk kesyirikan itu kadang-kadang tidak kita sadari. Kita menyalahkan takdir. Ya. Misalnya kita sudah berusaha ngopeni yang sepuh ya gerah untuk sawetawa kita perawat. Entah karena mungkin ketiduran kita, jane hari ini wayahe kontrol. Misalnya cuci darah. Delalah kelalen. Akhirnya kalau memang jadwalnya itu cuci darah harus tertib, absen sehari langsung fatal akibatnya. Akhirnya tidak tertolong, meninggal. Nah, orang kadang-kadang yang disalahkan itu apa? Ini tadi. Wah, pomora lali lele. Ora lali. Karena lali, lupa itu adalah bagian dari takdir Allah sehingga orang itu meninggal. Jadi bukan karena sebab kelelahannya itu, tapi karena Allah telah takdirkan dia meninggal atas sebab diantaranya itu tadi. Maka jangan sampai kita menyalahkan takdir atau ketetapan Allah dalam bentuk itu tadi. Lagi kita kadang menyandarkan suatu musibah itu bukan dikembalikan kepada Allah tetapi disandarkan kepada makhluk. Sering kita sampaikan kalau banyak para petani karena panen tinggal beberapa hari datang hujan terus malam. Akhirnya ya, pari dua ambruk. Nah, serangan homo, wereng, tikus dan lain. Akhirnya tidak panen ini orang sepiro. Nah, kita kadang menyalahkan gara-gara tikus, gara-gara wereng, gara-gara udan rong dina wengi ora leren ambruk kabeh, awake dhewe gubruk ora iso panen. Nah, ini enggak boleh. Kenapa angin? Kenapa hewan tidak mampu untuk berbuat sesuatu kok kita salahkan? Maka itulah takdir Allah atas kita lewat makhluknya. Namanya wereng, tikus, angin, ribut, hujan. Nah, ini selama ini kan kita kadang-kadang hanya melihat sisi lahiriah. Betul, udan deres, ambruk kabeh, tebasannya murah. Nah, tapi kita tidak kembalikan kepada Allah, mengembalikannya kepada sebab tadi. Mungkin kalau orang-orang beriman mengambil hikmah. Ya barangkali saya itu jadi petani sawah yombo, berpanen ratau zakat, padahal ada zakat pertanian. Ya, pertanian diantaranya padi. Berapa? Ya, kalau kajian zakat panjang lebar. Kita contohkan saja. Kalau padi yang kita tanam itu airnya itu alami, orang anggo ragat, maka zakatnya 10%. Tapi kalau pakai biaya, airnya nyewa, diesel, terus ngileke, itu 5%. Nah, selama ini mungkin kita koreksi diri, tidak menyalahkan siapa-siapa, dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, inilah mungkin teguran Engkau yang selama ini saya menjadi orang yang menanam tanaman dalam pertanian,
tapi saya lupa tidak melakukan kewajiban zakat. Nah ini diambil hikmahnya. Maka jangan sampai kita terlalu mudah mengucapkan sesuatu yang itu termasuk bagian dari ucapan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya orang-orang beriman itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Karena Allah mengatakan ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah, bencana, apapun namanya, kecuali ini ada ketetapan Allah. Ya. Makanya kalau ada musibah, kita jangan menganalisa lewat ilmu. Misalnya gempa, daerah ini memang jalur lempeng yang rentan untuk gempa. Bukan itu, orang beriman langsung kepada Allah. Nah, dipelajari dengan ilmu bisa, iya itu sebab saja, tapi hakikatnya Allah yang menetapkan takdir itu. Ya. Termasuk tadi kita nggak panen bukan karena angin, karena hujan, karena tikus, tapi karena memang Allah tetapkan takdir itu atas kita sebagai manusia. Ini kedzaliman yang besar. Maka dosa syirik ini harus ditaubati di dunia. Artinya ketika kita masih hidup, kita harus bertobat kepada Allah. Sebab nanti kalau kita mati masih membawa dosa syirik tanpa kita taubati, maka janji Allah kita tidak akan masuk surga. Ya. Surah An-Nisa kita baca itu bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik haram masuk surga. Haram itu dilarang. Padahal kita orang beriman. Tiap hari kita ibadah, tiap hari kita ke masjid sholat jamaah. Malam juga bangun untuk tahajud. Tapi ternyata apa? Gara-gara satu peristiwa kita berbuat syirik tidak disadari, bahkan tidak bertobat sampai mati. Wah, ini fatal. Sepele. Goro-goro tadi. Nyalahke udan, nyalahke tikus. Dengan rapanen goro-goro. Bukan itu. Nah, ini makanya pentingnya kita belajar. Ternyata ucapan kayak begitu tidak boleh. Itu ucapan syirik yang wajib kita bertobat kepada Allah sebelum nanti Allah menjemput ajal itu. Makanya kita diuntungkan mau ngaji ini berbeda dengan orang-orang yang tidak paham. Dia ya sholat, dia ya ibadah, tapi bab-bab seperti ini tidak dipahami, wah ini fatal. Rumangsane ya wajar, nyatane ya kuwi kok. Nyatane iki, nyatane udan, nyatane tikus. Ora iso panen. Nah, bukan itu. Nah, ini yang pertama. Dia kepada Allah termasuk kezaliman. Ya, maka kita coba, kita pahami apa hal-hal yang nanti masuk dalam kesyirikan itu untuk apa? Untuk kita hindari agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Andai kata kita terlanjur, kita sadar dulu aku ya begitu. Senengane nyalah-nyalah ke makhluk. Aku ndek zaman mantu, isih milih-milih dino, ternyata enggak boleh karena semua waktu itu baik. Berarti kita seolah-olah lebih pintar, lebih ngerti daripada Allah. Allah ciptakan waktu dengan ilmu, dengan baik, benar, tapi kita menganggap iki elek, iki lho sing apik. Ah, ini sudah masuk ranah menyekutukan Allah, menyamai Allah. Ya. Kita lebih ngerti. Nah, iki elek kok tetap ditekati piye to? Nah, itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Ya, ini aja. Dan yang kedua Bapak Ibu, kezaliman itu bisa juga terjadi pada diri kita sendiri. Masa awake dhewe dizalimi iya.
Orang banyak nggak sadar telah mendolimi dirinya sendiri. Contoh, kita ini makhluk hidup, ya, butuh sarana yang kita sebut dengan kesehatan. Kita hidup pengen sehat. Maka sehat ini menjadi modal yang penting untuk melakukan aktivitas kehidupan. Maka tubuh ini punya hak, di mana salah satu untuk menjaga kebugaran itu adalah memberikan hak kepada tubuh untuk beristirahat. Kita nggak punya kepentingan, nggak punya sesuatu yang mendesak dan penting. Malam begadangan sampai jam 2, ngobrol, ngoyo-woro, ngalor ngidul. Pada tubuh ini butuh istirahat, butuh tidur, butuh memejamkan mata biar kembali fresh di pagi hari. Tapi kita nggak diberikan itu. Kedeleng seneng, hobi, nah ini. Akhirnya hak-hak itu tidak terpenuhi. Contoh lagi, kita diberi oleh Allah kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok kita, makan, minum. Uang ada, yang jual ada. Tapi kita zalim pada diri kita sendiri ketika kita makannya itu tidak bergizi. Mana orangnya gizinya itu ya termasuk zalim. Padahal duit. Buat jenenge sate ya sate tenan, aja sate kere. Kenapa sate kere? Ya, gur ampas tahu digawe sate kayak gisine ning endi. Oh, golek murahe wae. Ya sate nggone momo, jelas itu. Ya, memang mahal. Enggak apa-apa kalau niatnya untuk memberikan hak kepada tubuh kita agar kuat, sehat, asal tidak berlebihan dan kita mampu. Enten lho tiyang niku mergo kepengin sugih ya, duwite awet, ora gampang entek. Ya. Tabung wae, mangane mung sego, sambel, karak, tempe 2-3 dina pisan tempe. Nah, itu namanya zalim pada diri sendiri. Dosa mboten nggih dosa, zalim itu perbuatan dosa. Nah, ini sekilas contoh-contohnya seperti itu. Dan yang ketiga, zalim kepada makhluk atau orang lain, baik kepada hewan atau manusia. Jenengan menyembelih ayam, itu syariatnya menuntunkan agar pisaunya ditajamkan. Jenengan pengen ndang belah pisau sak-sake. Akhirnya apa? Tumpul ngembelah dia kakek-kakek radang mati. Itu termasuk mendolimi hewan. Meskipun itu yang menggunakan kita, tak belah, tak masak, sing mangan awake dhewe. Tapi proses waktu menyembelih itu kita jangan sampai mendolimi. Pisau tidak ditajamkan, lepas korban niku belai sapi cedake kancane sapi niku. Akhirnya nyawang koncone dibelah. Awake dhewe ora ngerti. Kuwi cara menungso ya wis don sik ngoten lho. Makanya adabnya kan sudah disampaikan, mungkin prakteknya juga sudah betul. Hewan yang mau disembelih jangan sampai dituduhke kancane gitu loh. Diantarake ini rada adoh, wis mati baru dituntun. Jangan sampai, atau mungkin pakai tutup, matanya ditutup. Nah itu malah bagus itu. Dituntun, begitu sudah ambruk, dilepas tutup matanya, ini lebih baik. Ya, dituntun melaku sebelahnya koncone wis mati. Ayo dhisik no. Ini termasuk zalim pada hewan, nggak boleh. Dosa nggak dosa, walaupun kita ya melakukan itu untuk kita, memang semuanya untuk manusia kok.
kewan, tanaman itu untuk manusia. Tapi tolong berikan hak-haknya, jangan sampai kita berbuat zalim. Nah, zalim kepada manusia ini contohnya banyak banget. Saya hanya mengambil beberapa contoh, terutama bapak-bapak ini. Nyuntulung bapak-bapak ketika punya hobi udut, tolong jaga lingkungan panjenengan. Jemung sakarepe waton seneng basbus belahe mung dikotori asap. Padahal menurut Pak Dokter perokok pasif itu lebih berbahaya. Sing nyedot rokok jenengan niku malah lebih berbahaya dibanding jenengan sing pasbus niku. Maka ini penting, jangan sampai kita ini mendolimi orang seperti itu. Biasanya kasusnya jajan mie ayam atau bakso atau apalah. Bis selesai makan, biasanya ngetokke udut, wah jare enak itu. Kalau betul nate udut dari rasa ngerasake. Jadi bar madang nyumet udut, wah. Nah nganti lali sebelahnya itu ada orang-orang yang kita tidak boleh zalim. Ya. Mulai paling betul seneng anggere jagong sebelahnya nek wong ngerokok, wes pindah kalau mesti. Obat, nek AC wae sih ngerokok. Nah ini padahal ada tulisan dilarang merokok, ruang ber-AC, ya nekat. Saya tidak melarang orang merokok, merokok boleh, tapi aktivitas rokok jangan sampai apa mendolimi orang dalam bentuk itu asap rokok. Terus nyun sewu, ini penting juga untuk kita. Ini kagungan kerso nyewa sound system, tulung ojo banter itu dolim loh. Jadi ngaturi piyai rawuh jadi tamu dan sugoto hidangan macam-macam. Gandeng sound system ini ku banter nganti omongan sebelah yu ra iso krungu. Tangi banter. Teng gedung sound system disetel kaya teng alun-alun. Lah. Niki zalim. Lah tukang sound system mamerke sound system apik dibanterke lah jenengan harus mengatur itu, Pak. Ngapunten rada irih mah. Bisa kok. Dulu saya mantu itu jangan sampai ganggu orang omongan di sebelahnya bisa omong-omong ben penak. Ya ada musiknya, ada suara tapi yang reng-reng penak itu. Jangan sampai ini mengganggu orang. Apalagi kalau sudah larut malam mandek itu. Muni terus banter, ya tanggane sebenarnya maklum itu enggak apa-apa wong ora bendino. Ini sampai ora iso turu, lo nate sebelah kula digawe sam-same apik banter ngenten hiburan ini nganti kaca keder kabeh. Saking bantere. Ya, inilah mungkin perlu kita luruskan. Nah, insyaallah kita yang hari ini hadir untuk pengajian paham itu termasuk kezaliman. Jam berapa misalnya? Ya, masih ada 5 menit ya. Kasih contoh-contoh biar penjenengan mengerti ya. Oh, baik zalim to ngono. Nah, maka solusinya apa? Kita minta maaf. Lek masa ya rekoso niku. Nggih. Musak gedung arep njaluk ngapura rekoso niku. Nah, makanya saya sarankan kalau jenengan mantu ning gedung atau di rumah tipnya enggak usah banter-banter. Enak di rungokne laras itu enak. Nek banter kaya teng alun-alun niku wah, jan mengganggu. Nggih. Seneng ya seneng ning jangan sampai melanggar jalur yang itu dilarang. Ada kata kedzaliman tadi. Contoh misalnya panjenengan lek nandur wit nggih aja dipepetke pagere tong. Sebab wit terutama yang woh nggih niku biasane wohe pisan setahun ning regete saben dina.
Lah pripun jenenge wit ya mesti nek godhong iya. Tapi agak lebih diberi jarak, jangan mepet pagere wong. Dan untuk menutup kezaliman kita, saben dina tanggane nyaponi godhonge pelem jenengan, lek panen ya ora ketang siji loro di caosi. Aja kabeh ditebaske. Nah, makanya ini memang hidup ini angel, Pak. Ora kosong toh. Iya, memang hidup itu sulit. Maka kita harus berhati-hati. Sing hati-hati wae sih kadang kepleset kok. Saya pernah waktu zaman dalan itu yang ke utara Ngemul itu ya. Niku tahu ada orang buang sampah di sebelah itu. Itu salah satu minggu sampahnya tambah pirang-pirang. Do pengen buang sampah teng meniku. Ini enggak tahunya ini kedoliman itu. Bukan pekarangannya, enek wong buang sampah ning kono genah salah, jenengan melu-melu buang ning kono. Akhirnya ditulis jangan buang sampah di sini. Ini orang-orang yang buang sampah ini tahu bahwa itu dolim? Enggak tahu saatnya. Makanya termasuk itu bagian dolim. Ketika kita buang sampah di sungai, meskipun satu butir puntung rokok, keli itu. Tapi suatu saat kalau sungai itu banjir karena sampah, termasuk udut jenengan yang dibuang ke sampah teng sungai tadi, itu juga bagian dari kezaliman. Kalaupun air sungai meluap sampai banjir, menggenangi orang perumahan, ada korbannya, ini jenengan andil untuk berbuat zalim. Nah, bahaya ini. Makanya ya kita berusaha ya jangan sampai kita melakukan kezaliman, karena Allah telah mengatakan, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kalian juga sama, manusia. Kamu juga saya haramkan untuk berbuat, antara kalian berbuat zalim. Nah, mari kita berusaha, nggih. Urip memang ora gampang, tapi kita coba berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan kezaliman, baik zalim pada diri sendiri, kepada orang lain, ataupun zalim kepada Allah yang kita jelaskan tadi dalam bentuk kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kezaliman. Amin ya rabbal amin. Katan ingkang kita aturaken, mari kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.